Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa Waalaikumsalam. kembali dengan saya Nur Hayati, Pustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai podcast Biru, publikasi bereputasi yang akan kemudian mengulas lebih jauh mengenai riset-riset yang telah dilakukan oleh para dosen-dosen UMSIDA, yang tentunya riset ini adalah riset keluaran yang memiliki reputasi baik ya di kancah nasional maupun internasional. Oke, bersama saya dengan Bu Vika. Halo. Kita jumpa lagi, Bu. Iya, Ibu Nur, senang sekali bisa jumpa lagi hari ini. Saya juga senang sekali bertemu dengan Ibu dan kemudian apa yang kita bahas ini adalah mengenai riset yang telah Ibu lakukan. Yang baru-baru ini yang kemudian memenangkan ini Bu ya, penghargaan. Kok boleh tahu penghargaan di bidang apa ya, Bu? Riset terbaik, risetmu tahun 2003-2004. Iya, itu ya dari DRPM, alhamdulillah dapat peringkat ketiga untuk hasil riset terbaik di 2023-2024, Bu Nur. Iya. Boleh dijelaskan Bu, riset ini berkaitan dengan apa ya? Riset ini berkaitan dengan bagaimana integrasi nilai Islam kita integrasikan pada pembelajaran bahasa Inggris. Dan di dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris itu kan ada communicative language teaching, di mana seorang guru itu ketika mengajarkan materi ke siswanya harapannya adalah sesuai dengan real konteks yang mereka gunakan. Jadi misalnya berupa sumber-sumber pembelajaran yang asli seperti film atau lagu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, dan di situ juga kami mengusung tema dari SDGs nomor 4 untuk mencapai quality education khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ akhirnya kami dengan tim integrasikan menjadi judul ini dan lolos pada hibah risetmu 2023-2024. Gitu. Betul, judulnya apa, Bu? Judulnya adalah, saya lihat dulu ya Bu ya, sebentar. Pastinya itu berhubungan dengan integrasi nilai Islam ya. Integrasi nilai Islam pada pembelajaran bahasa Inggris berbasis communicative language teaching, upaya pencapaian pendidikan berkualitas. Jadi itu. Jangan lupa ya, jadi riset ini bisa Anda temukan dari link yang kemudian akan dimuat, termasuk kemudian dimuat juga di website Perpustakaan UMSIDA. Maka kemudian saya persilakan untuk para pembaca yang berminat dengan masalah riset yang berkaitan dengan ini, dengan penerapan nilai-nilai Islam ini, untuk kemudian tidak hanya dipelajari, tapi kemudian juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Betul. Jadi kemudian lanjut, kemudian melengkapi mungkin ada yang kurang dari riset yang akan kita ulas pada kali ini. Berkaitan dengan riset kali ini, Bu, kalau boleh tahu, apa sih masalah yang ditemukan dalam lapangan? Untuk masalah yang ditemukan di lapangan, khususnya konteks pembelajaran bahasa Inggris, kalau dari pengamatan saya, Bu, ya, mahasiswa cenderung mempelajari materi yang lebih ke teoritis ya, Bu, ya. Jadi hanya saja di sini saya baca-baca referensi juga masih jarang pembelajaran yang mengangkat tema integrasi Islamic value pada kelas, khususnya calon guru bahasa Inggris. Nah, di situ menjadikan kami para tim yang menyusun riset ini ingin tahu lebih dalam lagi gimana misalnya kalau nilai Islam itu kita implementasikan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, karena pada awalnya tuh kami merasa bisa nggak ya gitu kan. Apakah nilai-nilai itu hanya ada di pembelajaran PAI, PPKN, kalau pembelajaran bahasa Inggris gimana? Nah, setelah kami cari tahu referensi yang ada, ternyata bisa, yaitu melalui materi yang kita berikan. Nah, di situ sudah kami cari-cari tahu ada gap di mana penggunaan Islamic song itu juga masih belum banyak ditemukan mengenai hasil riset yang ada.
Sehingga kami ingin mengeksplor itu dari pengalaman riset yang kemarin, seperti itu. Untuk teman lapangan, kemudian apa yang Anda temukan dari riset yang dilakukan oleh Ibu dan mungkin dengan dengan teman-teman di. Jadi ini kan memang berbasis pembelajaran di kelas ya Bu ya. Jadi kami melakukan riset ini dengan mengambil partisipan dari mahasiswa, di mana mereka mengembangkan lesson plan atau modul ajar, dan mereka menyisipkan lagu Islam untuk mengajar tema-tema yang ada di sekolah SMP atau SMA. Nah dari situ kami melakukan interview, kami mengecek data lesson plan mereka, dan di situ kami lihat bahwa ada beberapa orientasi yang dimiliki oleh siswa. Orientasi itu sama dengan belief ya, jadi keyakinan mereka, oh saya memilih lagu A, saya memilih lagu B, ya, itu ternyata tidak sama satu kelas itu ya, tapi ada beberapa orientasi yang kami temukan. Yang pertama yaitu orientasi pedagogik, di mana mereka memilih itu ya karena kontennya yang sangat berhubungan dengan akademis, misalnya sesuai dengan tenses, ada tenses past tense, ada apa, nah itu. Yang kedua ada orientasi yang lebih mengarah di psychological motivation, di mana ketika si A, misalnya mahasiswa A ini memilih lagu A ini akan membuat siswa lebih tenang, misalnya akan membuat siswa lebih nyaman. Nah dari sisi itunya kami memantaunya. Kemudian yang ketiga ada orientasi yang berdasarkan cultural. Jadi ada yang memilih lagu Islami itu karena membawa culture, misalnya Idul Fitri, atau mungkin ada yang berkaitan dengan haji atau apa, tetapi berbahasa Inggris. Jadi semuanya berbahasa Inggris semua, dan kami menemukan hal yang menarik, yaitu tadi 3 orientasi yang mendasari mahasiswa atau partisipan kami memilih lagu itu untuk anak-anak yang akan diajar. Jadi seperti itu. Seberapa penting kemudian teman itu, kemudian mengapa itu penting? Oke, seberapa penting? Nah, ketika 3 orientasi itu ditemukan, nah itu nanti akan menggali lebih dalam lagi, adakah orientasi-orientasi lain yang mungkin belum terungkap dari riset ini, Bu? Karena jujur ini masih taraf dasar dan menjadi wadah kita untuk memikirkan lagi selain 3 ini, apakah dari sisi Islamic value yang lain, karena kami juga perlu konsultasi lebih jauh lagi, misalnya untuk para expert yang ahli di bidang agama. Barangkali ada faktor-faktor lain yang bisa kita integrasikan dalam sebuah lagu yang nantinya kita akan mungkin cari tahu dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, selain kita mengamati orientasi para calon guru itu, yaitu kita melihat bagaimana mereka menyusun penugasan. Karena kita mengusung tema communicative language teaching, mereka harus mendesain penugasan itu yang benar-benar bermanfaat bagi diri mereka. Nah, ternyata ketika kita cek, sangat variatif sekali. Ada yang mereka itu dari lagu yang mereka bawa, yang Islamic value itu banyak sekali yang meminta siswa untuk kolaboratif learning, ya, dari mereka berdiskusi, mereka mengerjakan suatu information gap. Nah, tentunya rata-rata sudah mengarah pada student centered learning, meskipun ada beberapa yang masih menggunakan individual learning. Nah, dari informasi itu nantinya kita juga punya angan-angan ke depannya, itu kita ingin merancang suatu model pembelajaran yang menggunakan Islamic value, yaitu lagu-lagu bahasa Inggris yang mengandung unsur keislaman, dipadu-padankan dengan penugasan yang terstruktur. Nah, di situ masih rencana selanjutnya. Seperti itu, Bu. Apakah hasil riset ini kemudian membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kemudian timbul, termasuk permasalahan SDGs? Apa SDGs?
SDGs ya. SDGs. Oke, kalau ini berhasil tidaknya memecahkan masalah, kalau bagi kami ini masih perlu proses lebih lanjut lagi karena ini masih penemuan dasar yang ingin kami implementasikan di riset selanjutnya dengan harapan memberikan solusi bagi pembelajar bahasa Inggris yang memiliki kesulitan dalam memahami konteks bahasa Inggris. Jadi memang masih harus ada tahapan selanjutnya seperti itu. Implementasi lanjutan untuk riset ini? Implementasinya tetap kami ingin mengembangkan dari sisi orientasi tadi, Bu. Kami ingin mencari tahu apa orientasi lain yang mendasari para guru, para calon guru atau para dosen pun yang mengajarkan listening itu ketika mereka memilih lagu, khususnya lagu Islamik. Ada hal baru apa ya yang kira-kira bisa menjadikan insight baru bagi kita itu. Kemudian yang selanjutnya juga tadi model yang baik ketika kita ingin mendesain pembelajaran yang berbasis Islam, tapi juga membawa konteks CLT kepada para siswa itu apa. Nah, nantinya akan kami terapkan kepada para guru. Nah, ini kan tadi kan konteksnya calon guru. Kalau kita sudah berhasil menemukan itu, kami akan mengadakan semacam pelatihan atau abdimas atau workshop, dan itu nanti akan menjadi suatu insight yang baru buat mereka. Gitu, benar. Saya kok lupa Iya. tanyain masalah teknis sih, metodenya. Oke, metode riset yang saya implementasikan kemarin adalah metode qualitative research, di mana saya melakukan interview dengan tim dan juga ada dokumen analisis, yaitu dokumen observation. Jadi dari satu kelas itu kami interview satu persatu untuk mendapatkan jawaban yang fix, karena ketika kita tanya kenapa sih kamu memilih lagu ini, nah itu kadang kita perlu melakukan beberapa kali pertanyaan ya, beberapa statement sehingga oh karena ini ya. Jadi semua mahasiswa kami interview. Kemudian yang kedua kami melakukan dokumen observation ya, kami melakukan dokumen analisis dari lesson plan mereka, dari penugasan mereka yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang bisa di-match-kan dengan prinsip CLT. Nah, itu kami melakukan analisis seperti itu, Bu. Boleh tahu kemudian apa yang kemudian Anda membuat untuk memutuskan metode itu dipergunakan? Yang membuat kami memutuskan metode ini dari hasil referensi yang kami baca, memang metode ini sangat relevan karena ketika kita misalnya hanya melakukan interview saja tanpa cross checking di dokumen artefak mahasiswa itu kurang valid ya, sehingga kami melakukan dua jenis pengumpulan data yang semacam itu. Dan untuk pertanyaan interviewnya sendiri kami juga sudah konsultasikan pada expert judgment ya, kira-kira pertanyaan kami seperti ini sudah oke belum. Nah, itu juga sudah kami cross checkkan, dan alhamdulillah sebagai tahap awal ini kami kira sudah sangat bagus hasilnya. Begitu, Bu Nur. Terima kasih, Bu Vika. Oke, sama-sama. Saya pikir apa yang kita bahas ini sudah mewakili keseluruhan Alhamdulillah. dari riset yang telah Ibu bicarakan. Terima kasih untuk para pemirsa semuanya yang telah kemudian menyaksikan acara podcast Biru ini. Saya Nur Hayati, Pustaka Universitas Muhammadiyah undur diri. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bu Vika. Sama-sama, Bu Nur. Telah bersedia hadir dalam acara podcast Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.